Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seger penjalin dimanapun Anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala yang muncul dalam batinmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan malam hari ini kita akan ngobrol sedikit mengenai atau membahas mengenai kitab yang tertua. Kitab yang tertua itu merupakan sebuah rahasia, saudaraku. Kitab yang tertua itu adalah kitab sebelum turunnya daripada Al-Quran itu sendiri. Saudaraku seger penjalin, agar lebih meluasnya live streaming ini, saya minta tolong kepada saudaraku seger penjalin yang masuk dalam live streaming ini untuk senantiasa tap-tap layar saudaraku, dan bisa juga dibagikan kalau saudaraku ingin membagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergabung saudaraku Mantau Nurman. Sufi modern, bukan sufi modern saudaraku, tapi kita sama-sama untuk membagikan pengalaman-pengalaman spiritual kita saudaraku. Karena kita masing-masing manusia memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Terima kasih kepada saudaraku Mantau Nurman sudah bergabung. Kesempatan kali ini saya ingin membahas, mengkaji mengenai, ya silahkan, bisa juga kita saling tanya saudaraku. Tapi yang ingin saya bahas di sini mengenai kitab tertua di sini, yaitu tubuh kita ini. Silahkan saudaraku untuk yang mau bertanya atau kita sama-sama mengkaji di sini, bukan masalah Q&A ya, tapi kita sama-sama mengkaji mengenai sesuai judul, yaitu mengkaji kitab yang tertua, yaitu tubuh kita ini. Kitab yang tertua itu Kitabul Wujud. Kitabul Wujud adalah kitab sebelum diturunkan daripada Al-Quran itu sendiri. Bisa mentakwil mimpi, insyaallah bisa saudaraku. Apa mimpi saudaraku Mantau Nurman? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun bil qisti wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim.
يا بني أقم الصلاة فانتشروا في الأرض يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم المفلحون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم Saya pernah ditanya almarhum ortu saya lagi-lagi. Beliau almarhum bicara, saya belum diizinkan Rasulullah. Baik, di sini ya masalah takwil daripada mimpi. Ketika kita bertemu dengan orang tua kita, itu merupakan jenjang leluhur kita, saudaraku. Jenjang leluhur kita dalam artian mungkin leluhur kita yang terdahulu ada yang menitis kepada saudaraku Mantau Nurman gitu. Menitis dalam arti bisa jadi leluhur daripada saudaraku Mantau Nurman ini dulu pernah atau salah seorang daripada wali Allah. Ketika leluhur kita menyampaikan atau orang tua kita bisa kita katakan sebagai seorang leluhur, ketika kita bermimpi dan belum diizinkan oleh Rasulullah, dalam artian rasa kita itu masih terpendam, dalam arti masih kita berada pada tempurung dalam artian kita masih terjebak dalam kajian rasa. Itu bagus untuk sarana menyembunyikan kesejatian diri kita. Dalam artian hanya diri kita yang tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Dalam artian tidak kita mengumbar-ngumbar kepada orang lain mengenai siapa diri kita sebenarnya. Nah, itulah hakikat daripada sebuah rahasia, saudaraku. Hakikat daripada sebuah rahasia yang namanya ilmu. Ilmu itu ketika datang daripada muncul atau diarahkan oleh jiwa kita atau akal kita yang memperoleh ilmu itu, diarahkan oleh guru sejati kita atau jiwa kita, otomatis itulah yang disebut daripada kesejatian. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah terus menyembunyikan kesejatian itu. Yang namanya Rasulullah itu ketika hakikat atau simbolik daripada Rasulullah itu untuk zaman yang sekarang ini, zaman milenial sekarang itu adalah sebuah rasa jiwa kita itu sendiri. Karena yang disebut daripada kitab tertua, nah lanjut ke sebuah pembahasan mengenai kitab tertua yang harus dilakukan terus sembunyikan. Jadilah peran sesuai apa yang saudaraku Nurman ingin atau nyaman di dalam peran di dalam dunia ini. Seperti itu, saudaraku. Karena yang namanya itu adalah sebuah rasa. Ketika rasa itu belum mengizinkan untuk menyampaikan sesuatu atau untuk kita muncul di permukaan,
jangan lakukan, karena ada istilahnya tajrid nanti. Allah yang memindahkan kedudukan itu. Nah, seperti itu. Berdiam diri sejenak, ketika waktunya tiba, maka Allah akan memunculkan rasa itu ke permukaan. Seperti itu, saudara. Jadi pelan-pelan di sini. Yang namanya kesejatian itu kita harus pelan-pelan. Bukan kita mengikuti perintah daripada yang di luar atau nafsu itu sendiri. Tetapi kita harus mempertahankan atau mengikuti perintah yang ada di dalam batin kita. Karena yang disebut daripada kitab tertua itu adalah jasad kita ini. Gali diri kita ini dari lahir sampai batin, sehingga kita menemukan yang disebut daripada kesejatian itu. Seperti itu, saudaraku. Jadi kita harus pelan-pelan. Saya di sini juga dalam pengalaman rasa adalah merupakan sebuah perjalanan panjang, berliku-liku, saudaraku. Dari A sampai B, kemudian lanjut ke C. Tapi kita bukan sendiri yang merubah, tapi nanti ada tajrid istilahnya. Allah langsung yang merubah dengan keadaan apapun. Misalkan contohnya kita sedang dalam keadaan kaya, tiba-tiba dalam waktu yang singkat kita berubah menjadi miskin. Nah, seperti itu logikanya. Jadi di sini akan lengkap nanti, ada Allah, ada Muhammad, ada Adam. Tetapi ketika kita melebur daripada sifat Allah, Muhammad, Adam, itulah kesejatian. Maka di sana kita akan kosong, saudaraku. Fana. Fana dalam artian kita keluar dari tempurung dualitas itu sendiri. Tempurung dualitas dalam artian baik buruk sudah kita tidak ada lagi. Jelek, menganggap jelek seseorang, kemudian berprasangka buruk sudah tidak ada lagi. Karena kita sudah keluar dari dualitas. Terus senang, sedih, dan lain sebagainya, kita sudah keluar dari itu, saudaraku. Karena setelah dipikir-pikir, saudaraku, ya, mengenai kebanyakan kita dalam mencari kesejatian itu terjebak di dalam dualitas atau tempurung dunia ini. Tapi ketika kita keluar dari dunia ini, dunia dalam arti dualitas, dalam artian laki-laki, perempuan, kemudian baik buruk, kemudian gembira, sedih, dan lain sebagainya. Ketika kita keluar dari itu, maka itulah sebenarnya kesejatian. Terima kasih kepada saudaraku Hasan Doang. Salam santun Bang dari Kalimantan Tengah. Salam santun kembali, saudaraku. Salam dari Lombok, saudaraku. Semoga saudara-saudaraku dimanapun Anda berada senantiasa diberikan rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang namanya ketika kita bermimpi burung, kalau burung itu merupakan simbolik daripada rezeki, saudaraku.
Tapi ketika kita sudah pegang kemudian berubah menjadi kitab, itu adalah bentuk yang namanya kitab itu simbolik daripada ilmu. Nah, ketika berarti saudara Nurman itu adalah ketika mimpi itu terjadi, maka di situ ada sesuatu ilmu yang dititipkan oleh leluhur atau oleh semesta, atau bisa disebut diberikan ilmu laduni secara langsung, secara tiba-tiba, yang mungkin dulu ilmu daripada Mantau Nurman itu leluhurnya disampaikan lagi ke saudara Nurman, seperti itu. Dalam sebuah tafsir mimpi kalau mengenai burung itu adalah rezeki, saudaraku. Tapi ketika kita menangkap itu, ketika kita menangkap menjadi sebuah kitab, kitab itu melambangkan atau simbolik ada ilmu, maka ada sebuah ilmu yang mungkin tidak dipelajari, belum pernah digurui, itu sudah masuk di dalam jiwa saudara Nurman, seperti itu. Dalam artian ilmu laduni bisa jadi seperti itu, saudaraku. Itu saudara Nurman. Jadi intinya pelan-pelan, jangan buru-buru, saudaraku. Jangan terburu-buru mengenai bagaimana cara kita untuk menuju Allah itu. Karena sesungguhnya dalam sebuah pelajaran dari Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, bagaimana, apakah engkau mengenal Tuhan? Maka lantas Sayyidina Ali menjawab, sesungguhnya aku mengenal Tuhan dengan Tuhan itu sendiri. Nah, ketika kita mengenal Tuhan dengan Tuhan itu sendiri, otomatis kita sebagai makhluk itu sudah memfanakan diri, mengikrarkan diri bahwa sesungguhnya yang menggerakkan diri kita itu adalah sesungguhnya langsung Allah yang memberi ilmu, yang memberi rezeki, yang memberi segala-gala, yang mengatur diri kita ini, yang terlahir di muka bumi ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat fana, saudaraku. Jadi pelan-pelan. Nanti di sana ada istilah daripada tajrid. Tajrid itu ketika kita berpindah. Tapi siapa yang memindahkan makom itu? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi pelan-pelan di sini. Hasan doang. Terima kasih, saudaraku. Mohon maaf kalau mimpi dikasih gamis satu plastik besar sama Habib, tapi saya nggak kenal sama Habib itu. Ketika kita bermimpi mengenai pakaian atau jubah, gamis itu kalau laki-laki itu bisa dikatakan sebuah gamis, jubah ya saudaraku. Jubah itu atau baju itu ketika sebenarnya mimpi itu melambangkan pada simbolik yang harus kita kaji, saudara. Simbolik yang harus kita kaji untuk sama-sama merenungi mimpi itu, karena mimpi adalah kesejatian pada yang hidup sebenarnya. Ketika kita tidur, otomatis
hidup sejati jasad itu berarti otomatis kesejatian atau diri sejati kita itu yang terbangun. Tetapi ketika jasad atau ini terbangun, otomatis jiwa kita itu sedang bermimpi, seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, saudaraku. Terima kasih, saudaraku. Jadi intinya, untuk menuju kesejatian yang sejati itu adalah kita mengkaji pada kitab wujud atau kitab yang tertua, yaitu diri kita ini. Satu ini kita kaji semuanya. Ini ada sebuah pertanyaan, kapan Imam Mahdi muncul, Bang? Yang namanya Imam Mahdi, ketika Rasulullah itu, yang namanya sebelum diangkat Rasulullah, Rasul itu sebenarnya hakikat daripada asma Rasul itu, nama Rasul itu kan Ahmad pertama. Kemudian dia berubah menjadi Muhammad, kemudian Rasulullah. Dan yang sekarang ketika kita menunggu yang disebut kebanyakan kita menunggu Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi itu adalah imam atau pemimpin yang adil, yang akan membantu manusia untuk menuju jalan yang terang. Nah, itu saudaraku. Jadi Imam Mahdi itu adalah simbolik sebenarnya. Bukan menurut saya ini ya. Yang namanya Imam Mahdi itu adalah sebuah simbolik daripada seseorang yang sudah mencapai kesejatian itu, yang sudah menunggal, maka atau yang sudah fana. Orang yang sudah fana di alam dunia ini, sudah keluar dari jangkauan dualitas ini, maka itulah yang disebut daripada Imam Mahdi. Semua manusia itu ketika ia sudah berhasil memfanakan dirinya, maka ia akan digerakkan yang disebut daripada Imam Mahdi. Ahmad Mahdi, kemudian Muhammad Rasulullah. Nah, ia akan digerakkan langsung oleh rasanya. Berarti kita tidak bergerak di situ, yang bergerak hanyalah jiwa kita. Otomatis adalah yang jiwa itu sendiri. Nah, itu yang disebut Imam Mahdi. Dari zaman Adam sampai sekarang adalah bisa ketika seseorang sudah mencapai makom fana, ia bisa dikatakan sebagai Imam Mahdi, saudaraku. Karena imam itu adalah dia bisa memimpin dirinya sendiri. Berangkat dari kita belajar dari mengambil dalil dari suratul Fatihah di sini. Dari lafaz bis sudah saya upload di video TikTok. Dari lafaz bis, bahwa ketika seseorang sudah mencapai makom fana, bis itu dalam arti habis, kemudian melebur, fana, tiada bercerai, sudah menyatu. Kalau dalam bahasa Inggris infinity, sudah tidak bisa dijumlahkan lagi, atau esa. Nah, esa bisa dikatakan sebagai itu. Kemudian manunggal juga bisa dikatakan sebagai itu. Ketika manusia atau insan sudah bisa infinity atau melebur menjadi satu, maka disitulah ia menjadi seorang Imam Mahdi, saudara. Seperti itu. Menurut saya kita tidak akan menunggu seseorang sebagai, jangan sampai kita menunggu. Nah, bisa dikatakan Imam Mahdi kan artinya pemimpin, orang yang dapat itu hanya simbol atau ada sosoknya. Kalau menurut saya ini, saudaraku, yang namanya Imam Mahdi itu adalah simbolik. Tetapi sosok daripada simbolik itu adalah semua manusia bisa menjadi Imam Mahdi.
Itu saudaraku. Terima kasih saudara Abror Afid sudah bergabung cek aura Tuhan. Untuk masalah cek aura saudaraku, di sini ini menurut saya, ketika kita sudah sefrekuensi dengan lawan bicara kita, maka otomatis aura akan baik seperti itu. Karena ketika kita membahas aura itu, ada aura negatif, ada aura positif nanti. Masih kita terjebak dalam dualitas. Tapi hilangkan sekarang mengenai aura itu. Tetapi keluar dari dualitas itu sendiri, baru yang menurut saya yang sebenar-benarnya untuk kita cepat sampai kepada makom fana itu sendiri, kesejatian itu sendiri. Yang namanya cek aura, ketika kita sefrekuensi, itu kan masih dualitas namanya. Ketika teman kita baik, kita akan dekati. Ketika teman kita buruk atau auranya buruk, kita akan jauhi. Itu kan masih dualitas. Tidak ada kasih sayang di sana. Yang namanya keluar dari dualitas itu, itulah yang disebut cinta, saudaraku. Cinta itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan sayang, tanpa memandang siapapun, tanpa memandang makhluk apapun. Semuanya sama rata, sepenuhnya, saudaraku. Jadi tidak usah kita yang namanya cek aura, kolam dan lain sebagainya, akan mulus kepada kita akan terjebak di sana. Jadi hati-hati sana, saudara. Terima kasih Kopi Murni sudah bergabung. Salam cinta kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah salam cinta kasih. Yang namanya cinta, itulah yang disebut daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Itulah wujud daripada kesejatian. Apa semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah semua, Tuhan. Saudara Abror Afid, kita garis bawahi pertanyaan saudara di dunia. Nah, di dunia ini yang namanya dunia adalah simbolik daripada indera kita. Kita bisa melihat, kita bisa meraba, kita bisa mendengarkan, kita bisa, itulah dunia. Ini sudah terjadi. Dunia ini sudah terjadi sejak kita lahir. Itulah dunia, saudaraku. Otomatis itu merupakan sebuah kudrat, kehendak Allah semua, Tuhan. Yang namanya baik dan buruk, itu adalah semua kehendak Allah. Karena itu dualitas, tetapi Allah itu sudah tidak berada pada dualitas itu sendiri. Nah, kita akan keluar dari dualitas itu sendiri. Kita garis bawahi mengenai dunia. Nah, itulah pentingnya kita untuk senantiasa ada garis atau ada batasan-batasan untuk kita memutus batasan-batasan itu sendiri. Supaya kita tidak terjebak di dualitas itu sendiri, saudara. Dualitas itu artinya baik dan buruk secara. Jadi semua yang terjadi di dunia dunia itu atas kehendak Allah. Semua adalah kehendak Allah. Apakah manusia itu berbuat jahat, itu kehendak Allah. Karena itu kudrat dan iradat daripada dunia itu sendiri. Karena kita juga terlahir karena sebuah hukumannya. Bisa dikatakan sebagai hukuman. Nah, dengan hukuman itu kita meminta ampun kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan kesejatian. Kita kembali kepada, kita datang dari Allah. Kita
akan kembali kepada Allah. Jangan sampai kita tidak mengenal Allah, nanti kita tidak bisa tahu jalan pulang, seperti itu saudaraku. Apa kita punya kuasa atas diri kita? Secara zahir, kita berkuasa atas diri kita, saudaraku. Tapi yang namanya kuasa, beda kuasa zahir, beda kuasa batin. Yang namanya kuasa zahir itu adalah bentuk yang sudah lumrah. Memang sudah langsung dari Allah sejak zaman azali, sebelum kita diciptakan. Dan ketika kita terlahir di muka bumi itu, kita sudah diberi kuasa atas dunia ini. Kuasa atas dunia ini, saudaraku. Tapi bentuk daripada seluruh kekuasaan itu adalah kuasanya daripada diri sejati itu sendiri. Orang bisa berbuat jahat atas kuasanya sendiri. Kenapa atas kuasanya sendiri? Karena bisa jadi itu karena sebuah keadaan. Orang bisa mencuri misalkan. Bisa jadi karena anak istrinya tidak bisa makan. Itu sebuah keadaan di luar dirinya. Tapi sesungguhnya di dalam dirinya itu sangat-sangat tidak ingin untuk melakukan hal yang tidak baik seperti itu. Nah, itulah bentuk kuasa. Kuasa manusia itu diciptakan atau terjadi karena sebuah keadaan. Keadaan yang muncul atau keadaan yang bisa jadi dikatakan sebagai karma manusia itu sendiri. Bisa jadi adalah balasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saudaraku sudah bergabung di live streaming ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terus berikan pertanyaan-pertanyaan kepada diri kita, saudaraku. Otomatis Allah akan senantiasa mengisi akal kita dengan ilmu-ilmu rahasia itu sendiri. Dengan cara apa? Terus kita bertanya pada diri kita. Ketika kita mendapat sebuah ilham atau sebuah pertanyaan yang muncul di dalam diri kita, otomatis nanti pasti ada jawaban. Ikut thariqah apa bang? Jadi begini saudaraku, alhamdulillah yang namanya syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat itu saya sendiri itu merupakan sebuah rahasia diri saya sendiri, saudaraku. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita membagi pengalaman-pengalaman spiritual, apa yang mungkin yang bisa sefrekuensi dengan kita, maka itulah sejatinya, saudaraku. Jadi kalau hakikatnya semua adalah Allah, lantas kenapa kita ada kuasa atas segala sesuatu? Nah, ini merupakan sebuah pertanyaan dari saudara Abrar Afif, adalah sebuah pertanyaan yang membingungkan diri sendiri, dalam artian pertanyaan yang lantas kenapa kita ada kuasa atas segala sesuatu? Bedakan saudaraku ya, kuasa Allah dengan kuasa manusia, kuasa zahir dan kuasa batin. Tubuh ini adalah wadah. Allah memberikan kita wadah atau bisa dikatakan kendaraan untuk menuju kesejatian. Yang pertama jasad, kemudian kedua akal, terus yang ketiga itu adalah jiwa.
Nah, ketiga kendaraan ini bagaimana cara kita membawa ketiga ini untuk menuju Allah. Jasad ini akan membawa kepada kesejatian kepada Allah, kemudian akal ini akan membawa kesejatian kepada Allah, kemudian jiwa ini akan membawa kesejatian kepada Allah. Tapi ketiga kendaraan ini yang menggerakkan itu adalah kuasa Allah. Lantas kenapa kita ada kuasa atas segala sesuatu? Lantas kenapa ada, misalkan kita adalah seorang, bisa dikatakan di dunia ini disebut dalam dualitas kita adalah pribadi yang jahat misalkan. Apakah itu adalah kuasa Allah atau kuasa kita? Otomatis kuasa kita, saudaraku. Karena sebab apa? Sebab daripada, bisa jadi yang pertama adalah karma kita itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah keadaan kita itu sendiri. Kita bisa berbuat jahat, mungkin bisa jadi banyak saudara-saudara atau teman-teman kita adalah jahat seperti itu. Tapi sesungguhnya yang langsung dari batin kita itu, orang yang jahat sejahat-jahat pun pasti ada niat baik di dalam batinnya, seperti itu. Jadi kita keluar daripada jahat dan buruk dan dualitas itu sendiri. Bukankah dia yang awal, dia yang akhir, dia zohir dan dia batin? Memang benar, Allah itu adalah yang awal, wal awwalu wal zahiru wal batinu. Sungguhnya Allah itu yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Nah, itu adalah semua Allah. Ini dikatakan oleh orang yang sudah fana, saudaraku. Tapi ketika kita atau saudara Abror masih terjebak dalam dualitas atau belum bisa fana, maka jangan sampai kita bisa mengatakan wal awwalu wal akhiru itu, wal zahiru wal batinu. Bukan begitu. Nah, seperti itu. Ini untuk yang fana, saudaraku. Yang wal awwalu wal akhiru. Ketika kita sudah fana ilallah, maka pantaslah kita akan menyebut daripada wal awwalu wal akhir. Tapi ketika kita masih belum bisa fana, ya itulah kita akan masih terjebak dalam dualitas itu sendiri. Masih kita memandang baik, masih kita memandang buruk. Nah, itulah dualitas sebenarnya, saudaraku. Jadi hati-hati di sana. Tapi sungguhnya ini sebuah bahasa, saudaraku. Ketika kita berpikir secara universal di sini, berpikir secara universal dalam artian kita setarakan daripada semua agama di sini. Kita setarakan untuk semua agama. Setara dalam artian kita samakan. Di dalam Islam disebut daripada Tuhan itu adalah mempunyai asma, 99 asma, dan yang paling tinggi kedudukan asma itu adalah Allah. Kemudian di agama lain itu berbeda, di agama Kristen berbeda, di agama Hindu, Buddha dan lain sebagainya, asma daripada Tuhan itu berbeda-beda. Karena sebab apa? Itu adalah pengalaman batin, saudaraku. Pengalaman jiwa. Dalam bahasa kita, misalkan saya di Lombok di sini, yang Allah itu tidak bernama Allah, tapi di sini kebanyakan disebut nenek, saudaraku. Nah, itu adalah bentuk pengalaman kesejatian yang mungkin dialami oleh leluhur-leluhur kita zaman lampau. Kita sebagai umat Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa Allah itu adalah asma yang tertinggi yang harus kita pegang teguh, maka umat Islam senantiasa sampai dengan sekarang
menyebut asma daripada Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah pengalaman batin daripada Muhammad, saudaraku. Terima kasih sudah bergabung, saudaraku Masyhad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Baik saudaraku, mau tanya Tuhan, apakah Allah itu ada di mana-mana? Jadi begini saudaraku, kalau saya jawab apakah Allah itu ada di mana-mana? Betul. Allah itu berada atau duduk dalam semua wadah. Apakah itu wadah zahir ataupun wadah batin, ada Allah di sana. Intinya jangan sampai kita terjebak dualitas, saudaraku. Tapi ketika kita berbicara masalah Tuhan, Allah itu segala sesuatu atau segala yang muncul baik zahir maupun batin itu adalah Allah hakikatnya. Kita tidak ada. Kita hanya sebagai makhluk, hanya satu goresan saja, saudaraku. Hanya satu tetes atau satu titik atau satu sperma bisa dikatakan sebagai itu. Sehingga kita bisa jadi seperti ini. Kita tidak ada apa-apanya. Jangan terjebak di propaganda dunia ini. Dunia ini itu adalah bentuk dualitas, saudaraku. Tapi ketika kita keluar di dunia ini, otomatis itulah titik yang sangat-sangat berbahagia. Dunia ini misalkan digambarkan sebuah bola, dan kita keluar dari zona bola itu, otomatis itulah titik kebahagiaan yang sempurna. Keluar dari dualitas. Terima kasih saudaraku yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk tap layar seperti orang-orang yang live streaming ini, saudaraku. Saudaraku Masyhad, kita akan berdiskusi di sini mengenai sholat. Bang mau nanya apa itu sholat? Sebenar-benarnya sholat, lalu kenapa kita sholat? Baik, di sini Bang mau nanya apa itu sholat, kenapa sebenarnya sholat, lalu kenapa kita sholat. Secara ilmunya sholat itu adalah zikir. Zikir itu adalah doa. Sholat itu ada yang disebut sholat zahir yang dilakukan kita sekarang, kemudian ada sholat batin. Lalu kenapa kita sholat? Dalam ilmu daripada kezahiran ini, teruntuk kenapa kita sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, otomatis tubuh kita ini dalam ilmu biologi akan terekstrak atau akan merefresh ulang kesejatian itu sendiri, saudaraku.
Lalu kenapa kita sholat? Ya seperti itu. Tetapi yang sebenar-benarnya sholat itu adalah itulah bisa diartikan kenapa apa yang sebenar sholat itu adalah fana sebenarnya saudaraku. Ketika kita sudah merahasiakan bagaimana cara kita berzikir atau mengingat Allah, itulah bentuk fana. Jangan sampai kita membahas dalam dualitas dunia ini seperti saudara Abrar Afif. Terima kasih saudara Haidir Musa Semeton. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam Datu. Pegawai MT. Terima kasih saudaraku, saya pamit. Semoga kita senantiasa untuk selalu silaturahim saudara Abrar Afif. Luar biasa. Terima kasih saudara. Dari Musa, ini Nabi Khidir yang masuk ini saudaraku. Semoga semakin gemuk kayak saudara Haidir Musa di sana. Terima kasih saudaraku yang masih bergabung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita sekalian. Bisa saudaraku. Silahkan. Mantau Nurman, mentau Nurman. Nur cahaya, men manusia yang bercahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku yang sudah bergabung. Jangan lupa tap layar kata teman-teman di live yang lain. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Terima kasih saudaraku yang sudah bergabung.
kasih sudah bergabung di live streaming ini. Jangan lupa wah Tedam. Allahumma salli salatan daimatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Saudara Aswin Kawirnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di live streaming ini. Aswin Sankara Ika Widir yang milau live Ika Aswin Nidir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha Terima kasih. Dan Zimlis sudah bergabung. Bandung hadir. Terima kasih. Assalamualaikum saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim saudaraku. Saya ingin memberikan sebuah amalan syahadat kesejatian di sini. Apabila amalan ini kita baca, insya Allah kita akan keluar daripada dualitas itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi la ilaha illallah Adam Safi Allah. Bismillahi la ilaha illallah Ibrahim Halilullah. Bismillahi la ilaha illallah Ismail Zambiullah. Bismillahi la ilaha illallah Musa Kalamullah. Bismillahi la ilaha illallah Isa Nabiullah. Bismillahi la ilaha illallah Nuh Ruhullah. Bismillahi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Rahman Ya Rahim. Kemudian ditutup dengan Al-Ikhlas sebanyak 7 kali. Insya Allah kita akan keluar daripada dualitas itu sendiri saudaraku. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampit hadir. Terima kasih saudaraku Sampit hadir. Waalaikumsalam Gamestone. Al-Banjari menyimak. Alhamdulillah. Salam dari Lombok saudaraku. Al-Banjari Kalimantan ya Al-Banjari. Alhamdulillah. Jakarta hadir Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Lombok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lombok Tengah, Desa Kawo, Bang Hendra Pranata. Lalu Waalaikumsalam. No dualitas kita boleh membiarkan maksiat.
Baik, di sini dan Zimlis pertanyaan yang bagus. No dualitas berarti kita boleh membiarkan maksiat. Jadi begini maksudnya saudaraku. Ketika kita keluar dari dualitas itu, seolah-olah ibarat kata kita sedang bercermin. Ketika kita sudah tidak memandang lagi baik dan buruk, jahat ataupun baik, maka cerminan kita itu tidak akan sampai kepada hal itu. Ketika kita sudah fana atau keluar dari dualitas itu, kita tidak akan bertemu dengan dualitas itu karena kita sudah jauh dan kita sudah keluar darinya. Dalam artian kita tidak akan bertemu maksiat. Dalam sebuah perjalanan seorang wali yang sudah fana di sini, saudaraku. Perjalanan seorang wali Allah yang sudah fana, yang sudah keluar dari dualitas. Kita ambil contoh seperti wali majzub. Wali majzub itu sudah tidak tahu, tidak bisa memandang mana baik dan mana buruk, seolah-olah ia sudah kembali bayi, seperti anak baru lahir, tidak tahu apa-apa. Nah, kita ibarat kata seperti itu, saudaraku. No dualitas itu adalah ibarat kata ia sudah menjadi bayi kembali. Bayi dalam arti dia tidak tahu apa-apa, baik dan buruk dia tidak tahu. Tetapi setelah dia balik, dia terkurung di dalam dualitas itu sendiri. Jadi yang namanya, kita ambil contoh tadi wali majzub yang sudah keluar dari dualitas, tidak akan bertemu dengan masalah maksiat. Otomatis dia akan dirangkul dengan pesan Ar-Rahman Ar-Rahim. Berangkat dari Bismillah. Ketika seseorang sudah benar-benar sepenuhnya tahu tentang Allah, maka ia akan Ar-Rahman Ar-Rahim. Cerminannya itu adalah Ar-Rahman sayang. Nah, seperti itu, saudara. Insya Allah saudaraku Nurman, nanti saya upload ya saudaraku. Salam dari Sulawesi. Waalaikumsalam saudaraku. Terima kasih saudaraku yang sudah mengikuti live streaming ini. Sebelumnya saya minta tolong untuk tap layar supaya jangkauan live streaming ini saudaraku lebih luas. Terima kasih. Allahumma Tambing mutar. Waalaikumsalam. Tambing mutar, ini sahabat Sigar Penjalin ini. Sahabat Sigar Penjalin, Tambing mutar. Waran Tambing mutar Sigar Penjalin. Itu adalah 3 bersaudara, 3 simbol, tapi semakna, hakikatnya seperti itu. Terima kasih Babung saudara. Rabbi farhamna jami'an bil jami'. Saudaraku Sigar Penjalin, mohon maaf sebelumnya karena mohon maaf sekali saya tutup live streaming ini karena baterai saya ini sudah habis saudaraku. Insyaallah saya akan melanjutkan live stream